فلأن يفيدك أخوك فائدة خير من الدنيا وما فيها، فائدة علمية خير من الدنيا وما فيها. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fid din rahimani Allah wa iyyakum. Hadirin dan hadirat yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah malam ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan dari sebuah kitab yang berjudul Minhajul Firqatin Najiyah wa Ta'ifatil Mansurah, yaitu kitab yang membahas tentang jalannya orang-orang yang mendapatkan keselamatan dan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, yang dikarang oleh Syekh Muhammad Jamil bin Zin rahimahullahu taala. Kita masuk pada bagian yang kedua. Jazakallah, yaitu akan menyebutkan tentang karakteristik daripada orang-orang yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada bagian yang pertama kemarin kita sudah menyebutkan beberapa dalil tentang orang-orang yang disebutkan dalam Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi SAW yang ditolong oleh Allah. Maka di bagian yang kedua, sang penulis rahimahullahu ta'ala merangkum siapa sajakah orang-orang yang mendapatkan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Beliau menyebutkan 12, ya, di sini di bagian yang kedua beliau menyebutkan 12 ciri-ciri orang-orang yang mendapatkan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Dan ini subhanallah penting ikhwan, agar kita termasuk orang-orang yang ditolong oleh Allah, agar kita termasuk orang-orang yang diselamatkan oleh Allah, maka kita harus mengetahui bagaimana sih ciri-ciri daripada orang-orang yang ditolong oleh Allah itu seperti apa. Maka yang pertama, di sini Syekh rahimahullah taala mengatakan al-firqatun najiyah hiya allati taltazimu minhaju Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi hayatihi. Golongan yang selamat, kata beliau, adalah yang senantiasa berkomitmen di atas jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa minhaju ashabihi min ba'di, dan komitmen di atas jalannya para sahabat setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal. Apa itu? Wa huwal Qur'anul Karim alladzi anzalahu Allah ala rasulih, yaitu berkomitmen kepada Al-Qur'an yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada rasulnya. Wa bayyanahu li sahabatihi fi ahadithis sahihah, dan berkomitmen dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat-sahabatnya yang disebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih. Jadi kesimpulannya di poin yang pertama yang ingin beliau sampaikan adalah bahwa orang yang selamat karakteristiknya adalah mereka yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kaum muslimin untuk berpegang teguh kepada keduanya.
Nabi tidak memerintahkan untuk berpegang teguh kepada salah satunya saja, tidak. Nabi tidak memerintahkan agar kita berpegang teguh kepada Al-Quran saja tanpa berpegang kepada hadis Nabi, tidak. Pun juga Nabi tidak memerintahkan kepada kita untuk berpegang kepada hadis saja tanpa berpegang kepada Al-Quran, tidak. Tapi Nabi SAW memerintahkan kepada kita untuk berpegang teguh kepada keduanya. Berpegang teguh kepada keduanya. Dan ini sudah kita terangkan bahwasanya di antara ciri orang yang selamat itu adalah mereka orang-orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dan Al-Quranul Karim telah menjelaskan segala sesuatu. Ini yang harus kita pahami baik-baik. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran itu sebagai penjelas segala sesuatu. Allah katakan dalam surat An-Nahl, "Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin." Kata Allah, "Wa nazzalna 'alaikal kitab," dan kami telah menurunkan kepadamu wahai Muhammad al-kitab, yaitu Al-Quran, tibyanan likulli syai', sebagai penjelas segala sesuatu. Itu artinya apapun itu sudah diterangkan di dalam Al-Quran. Kenapa? Karena Allah menjelaskan segala sesuatunya di dalam Al-Quran. Maka Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan bahwasannya makna tibyanan likulli syai' ini terkadang Allah menjelaskan di dalam Al-Quran itu dengan ayat yang tegas, yang menjelaskan hukum tertentu sudah jelas sehingga tidak butuh lagi kepada penjelasan dari Nabi SAW. Ini terkadang ada ayat-ayat yang tegas. Masih ingat ya? Ada ayat-ayat yang diterangkan oleh Allah ketika menerangkan suatu hukum jelas sekali. Seperti ketika Allah mengatakan, "Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih." Ila akhir ayat. Dan telah diharamkan untuk kalian dam atau maita dulu, bangkai, dan diharamkan atas kalian darah. Pun juga diharamkan kepada kalian daging babi. Pun juga diharamkan kepada kalian sesembelihan selain Allah. Antum paham gak mendengar ayat ini? Paham kan? Maka ini adalah salah satu contoh ayat yang diterangkan oleh Allah secara tegas, secara rinci. Atau contoh lain, ketika Allah menerangkan siapa saja ke mahram kita, Allah katakan, hurrimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akh wa banatul ukh ila akhir ayat. Diharamkan kalian untuk menikahi ibu-ibu kalian, anak perempuan kalian, saudari kalian, ya, bibi kalian dari ayah, bibi kalian dari ibu, dan seterusnya. Itu ayat-ayat contoh yang tegas, yang jelas. Ya, tapi ada juga ayat-ayat yang Allah terangkan, yang ayat tersebut mengisyaratkan kita untuk mengambil hukum dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya disebutkan di dalam hadis Bukhari dan Muslim, ketika sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu membawakan sebuah hadis, la'anallahu al-washimat wal mustawshimat, Allah melaknat, kata Nabi, orang yang mentato dan orang yang ditato, minta ditato, wan namisatu wal mutanammisat, dan melaknat wanita-wanita yang mencukur alisnya ataupun yang mencukur alisnya. Mencukur dan yang minta dicukur alisnya ini mendapatkan laknat dari Allah. Wal mutafallijati li husnil mughayyirati khalqallah, dan melaknat wanita-wanita yang mengukir giginya untuk merubah ciptaan Allah. Maka ketika Ibnu Mas'ud menyampaikan hadis ini, datang seorang wanita dari Bani Asad yang bernama Ummu Ya'qub. Dia mengatakan, wahai Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, engkau mengatakan bahwa Allah itu melaknat wanita yang tadi kita sebutkan, tapi
tapi aku tidak jumpai wanita-wanita tersebut disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Tidak ada. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan, coba baca lagi Al-Quran. Wanita tersebut mengatakan, aku sudah baca berulang-ulang, tapi nggak ada ayat yang menerangkan bahwasanya wanita-wanita tadi itu dilaknat oleh Allah. Lalu Ibnu Mas'ud membawakan sebuah ayat dalam surat Al-Hasyr, wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Tidakkah engkau mendengar sebuah ayat yang berbunyi wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu, apa yang datang kepada Rasul, kepada apa yang datang dari Rasul kepada kalian ambillah, kerjakanlah, dan apa yang dilarang oleh Rasul maka jauhilah. Maka wanita tersebut baru ngeh, oh iya, ayat tersebut ternyata menjelaskan dan memerintahkan kita untuk mengambil hukum dari siapa? Dari hadis. Ternyata wanita-wanita tadi tidak disebutkan dalam Al-Quran secara tekstual, tidak, tapi ada ayat yang mengisyaratkan kita itu untuk mengambil hukum dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Al-Quran dan Sunnah ini tidak bisa dipisahkan, harus dua-duanya kita pegang. Karenanya Rasulullah SAW mengatakan, taraktu fikum syai'aini lan tadillu ba'dahuma, kitabullah wa sunnati. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang kalian berpegang teguh dengan keduanya itu tidak akan tersesat selama-lamanya, yaitu berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walan yatafarraqa hatta yarida alayya al-hawd, dan tidak akan berpecah belah sampai keduanya itu mengantarkanku ke telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, inilah ciri khas dari orang-orang yang akan diselamatkan oleh Allah, adalah mereka yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-thaniyah, yang kedua, kata beliau, al-firqatun najiyah ta'udu ila kalamillahi wa rasulihi hina tanazzu'i wa ikhtilaf. Orang yang diselamatkan oleh Allah adalah yang mana mereka mengembalikan suatu perkara kepada kalamullah dan sabda Rasul ketika mereka terjadi perselisihan. Jadi apabila kita dapati suatu perselisihan, maka hendaknya kita mengembalikan perselisihan tersebut kemana? Kepada Allah dan Rasulnya, kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang Allah perintahkan dalam surat An-Nisa ayat 59, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Apabila kalian berselisih dalam suatu perkara, kata Allah, farudduhu ila Allahi war Rasul, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Apa maksud kembali kepada Allah dan Rasulnya? Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jika kalian memang beriman kepada Allah dan hari akhir. Tapi pertanyaannya, apakah cukup kepada Al-Quran dan Sunnah saja? Karena orang-orang yang berselisih, ya, orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang sesat, mereka juga mengaku berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Lalu apa bedanya kita dengan mereka? Ketika kita berselisih dalam suatu perkara dengan mereka, dengan orang-orang yang menyimpang, kita mengatakan kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, mereka juga mengatakan berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Apa perbedaan kita dengan mereka? Ya, maka perlu difahami satu lagi adalah kita mengambil pemahaman Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan ahlinya. Siapa yang paling paham tentang Al-Quran dan Sunnah? Adalah para sahabat radhiyallahu anhum. Maka tiga prinsip ini, berpegang teguh kepada Al-Quran, berpegang teguh kepada Sunnah, serta pemahaman para sahabat, maka ini adalah sesuatu perkara yang harus kita pegang erat-erat. Karena sahabatlah yang paling paham tentang Al-Quran dan Sunnah, karena dua-duanya itu diturunkan ke tengah-tengah mereka. Maka tidak ada generasi yang paling paham tentang keduanya kecuali para sahabat. Dan sudah kita bahas tentang wajibnya mengikuti pemahaman para sahabat. Ada yang menyebutkan hadisnya satu saja.
dalil wajibnya mengikuti para sahabat apa? Ada yang hafal? Apa? Ayo, surat At-Taubah ayat 100 mumtaz. Ada lagi? Itu dari Al-Quran, dari hadits Nabi. Apa lagi? Fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Kata Nabi SAW, siapa saja di antara kalian yang masih hidup setelah aku meninggal, maka kata Nabi akan menjumpai perselisihan yang banyak. Ini janji Nabi SAW dan benar. Ketika beliau wafat, perselisihan demi perselisihan begitu banyak muncul di tengah-tengah kaum muslimin. Tapi Nabi SAW memberikan solusi ketika terjadi demikian. Fa'alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Ketika engkau dapati perselisihan setelah aku meninggal dunia, maka hendaknya kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnahnya khulafa'ur rasyidin yang telah diberikan petunjuk. Siapa khulafa'ur rasyidin itu? Para sahabat. Ini dalil tegas yang menunjukkan kita wajib mengikuti Al-Quran dan Sunnah yang dipahami oleh para sahabat. Makanya selama kita tidak menyatukan prinsip ini, memahami Al-Quran dan Sunnah dibarengi dengan pemahaman para sahabat, pasti akan terjadi perselisihan. Perselisihan tersebut tidak akan pernah habis. Kenapa? Karena mereka memahami Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan hawa nafsu mereka. Setiap kelompok dari mereka memiliki tafsiran masing-masing terhadap Al-Quran dan Sunnah. Tapi kalau seandainya mereka dan kita semua bersatu mengambil pemahaman Al-Quran dari para sahabat, insya Allah tidak akan ada yang namanya perselisihan. Dan inilah sikap kita, sikap orang-orang yang akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah mengembalikan perkara itu kepada Al-Quran dan Sunnah yang dibarengi dengan pemahaman para sahabat. Ini poin yang kedua. Paham apa enggak? Baik. Bahkan Allah menyebutkan di dalam ayat lain, فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. Kata Allah, demi Rabbmu, mereka itu sejatinya tidak benar-benar beriman kepadamu wahai Muhammad sampai mereka itu menjadikan engkau sebagai landasan hukum terhadap apa yang mereka perselisihkan. Ya. Terhadap apa yang mereka perselisihkan. Ini dalil yang menunjukkan secara tegas bahwasanya apabila kita berselisih untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah serta pemahaman para salaful ummah. Baik, kita masuk pada poin yang ketiga. Ya, di antara ciri khas atau karakteristik orang-orang yang akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, la tuqaddimu kalama ahadin ala kalamillahi wa rasulih. Tidak boleh mendahulukan ucapan seseorang di atas ucapan Allah dan Rasulnya. Ini poin yang ketiga. Di antara ciri khas orang-orang yang akan ditolong oleh Allah adalah tidak mendahulukan ucapan seseorang mendahului ucapan Allah dan Rasulnya. Sebagaimana yang Allah terangkan dalam surat Al-Hujurat, Allah memanggil orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullaha innallaha sami'un alim. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya, dan bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah itu maha mendengar lagi maha mengetahui. Para ulama menjadikan ayat ini haram hukumnya mendahulukan ucapan seseorang di atas ucapan Allah dan Rasulnya. Apa maksudnya? Maksudnya adalah ketika ada suatu pendapat itu bertentangan dengan firman Allah dan sabda Rasul, maka jangan pernah kita mendahulukan pendapat tersebut kemudian kita mendahului ucapan Allah dan Rasulnya. Paham maksudnya?
Karena itu adalah awal mula dari kebinasaan seseorang itu menjadikan atau mendahulukan pendapat gurunya ataupun yang lainnya di atas Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Arahum sayahlikun." Hampir-hampir saja mereka itu binasa. Hampir-hampir saja mereka itu binasa. Aqulu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa yaquluna qala Abu Bakr wa Umar. Ya. Aku mengatakan kepada mereka, Nabi SAW mengatakan seperti ini, tapi mereka bantah. Abu Bakar dan Umar mengatakan seperti itu. Bayangkan di sini Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjelaskan bahwasannya kalau seandainya ada orang-orang yang disampaikan kepada mereka sabda Rasul, ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi justru mereka membantahnya. Tapi kan perkataan Abu Bakar, perkataan Umar kan tidak seperti itu, seperti ini. Di pertentangan antara ucapan Abu Bakar, Umar dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Ibnu Abbas, orang seperti itu hampir saja akan binasa. Bahkan dalam riwayat lain hampir saja dia akan tertimpa dari batu-batuan dari atas langit. Subhanallah. Lihatlah, kalau seandainya ada orang yang mempertentangkan antara ucapan Abu Bakar dan Nabi sallallahu alaihi wasallam saja, ini tidak boleh. Ya, dan kita tahu bahwasanya siapa Abu Bakar, sahabat yang mulia, orang yang pertama kali masuk Islam, orang yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak diragukan lagi beliau masuk ke dalam surga, orang-orang yang dijamin masuk surga. Itu ucapannya enggak boleh dihadapkan dan dipertentangkan dengan ucapan Nabi. Pun juga ucapan Umar, sahabat yang mulia, yang Allah Subhanahu wa taala muliakan Islam dengan masuknya Umar. Itu juga enggak boleh. Maka bagaimana kita mempertentangkan ucapan guru kita, ucapan ustaz kita, ucapan kiai kita, ataupun ucapan ulama-ulama kita dengan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mempertentangkan ucapan mereka dengan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini hukumnya tidak boleh. Ini hukumnya tidak boleh, karena di antara ciri khas dari orang-orang yang akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tidak mengedepankan ucapan seseorang di atas ucapan Allah dan Rasulnya. Paham ya? Baik. Kemudian poin yang keempat, al-firqatun najiyah ta'tabiru at-tauhid wa huwa ifradullah bil ibadah. Golongan yang selamat selanjutnya adalah mereka adalah golongan yang mewujudkan tauhid. Mereka orang-orang yang merealisasikan tauhid dalam dirinya, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala ini adalah orang-orang yang akan ditolong oleh Allah Azza wa Jalla. Dia berdoa hanya kepada Allah, dia minta pertolongan hanya kepada Allah, dia beristi'anah dan beristighatsah hanya kepada Allah, dia menyembelih, bernazar, bertawakal dan mengambil hukum hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada yang lainnya. Maka orang seperti itu adalah orang-orang yang akan diselamatkan oleh Allah. Wa ghairu dzalika min anwa'il ibadah. Demikian juga dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Tidak layak seorang muslim ataupun seorang mukmin melayangkan ibadahnya untuk selain Allah. Tidak pantas hal yang demikian. Karena tauhid itu adalah pondasi, ya, dibangunnya di atas negara Islam yang benar. Artinya tauhid itu adalah pondasi diterimanya suatu amalan. Fondasi diterimanya suatu amalan. Bahkan subhanallah, di antara keutamaan tauhid itu adalah tujuan Allah menciptakan kita itu tidak lain adalah untuk mentauhidkan Allah. Bahasa kitanya itu, untuk apa Allah menciptakan kita? Maka jawabannya untuk mentauhidkan Allah. Allah terangkan dalam surat Az-Zariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa
liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah. Kata para ulama, makna ya'budun di situ adalah liyuwahhidun, agar mereka mengesahkan Allah, agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka tauhid ini adalah tujuan utama Allah menciptakan manusia. Maka sungguh durhaka apabila kita atau apabila ada seseorang yang dia beribadah kepada selain Allah. Dia menyelisihi tujuan untuk apa dia diciptakan oleh Allah. Sejatinya dia diciptakan untuk mentauhidkan dan beribadah hanya kepada Allah, tapi justru dia beribadah kepada selain Allah. Maka itu adalah hamba yang kurang ajar kepada Allah. Dan tauhid ini adalah tujuan diutusnya para rasul. Dari rasul yang pertama siapa? Nabi Nuh alaihi salam, sampai rasul yang terakhir siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya cuma satu. Apa? Untuk menyebarkan tauhid, untuk mengajarkan kepada umat manusia agar kembali hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tauhid adalah kewajiban yang pertama kali yang harus dilakukan oleh seorang hamba dan terakhir kalinya. Kewajiban yang pertama dan terakhir kalinya adalah apa? Untuk mentauhidkan dan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba sudah baligh, maka apa yang harus dia lakukan pertama kali? Menjadikan dirinya itu taslim, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, tunduk dan patuh terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepadanya. Di antaranya adalah mentauhidkan Allah. Ya, makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus sahabatnya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ke negeri Yaman, apa kata beliau? Innaka sata'ti qauman min ahli al-kitab. Wahai Mu'adz, sesungguhnya engkau akan mendapati suatu kaum di negeri Yaman dari kalangan ahlul kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani. Falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihim syahadatu alla ilaha illallah. Maka jadikanlah dakwah yang pertama kali engkau sampaikan kepada mereka itu adalah dakwah syahadatu alla ilaha illallah, yaitu dakwah tauhid. Dakwah tauhid, karena tauhid ini adalah pondasi diterimanya suatu amalan. Diterimanya suatu amalan. Ya, seseorang itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dan kalimat la ilaha illallah memiliki dua rukun. Ada yang masih ingat apa saja dua rukun tersebut? Kalimat la ilaha illallah ini memiliki dua rukun. Apa rukunnya? An-nafyu wal itsbat. Mumtaz. Apa itu an-nafyu? Meniadakan. Karena kalimat la ilaha artinya tidak ada sesembahan. Ini bentuknya pengingkaran, penafian. Illallah yaitu itsbat, penetapan bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau seandainya ada orang muslim mengatakan kalimat la ilaha illallah tapi prakteknya dia tidak memiliki dua rukun ini, misalnya dia mengaku muslim tapi dia masih sering melakukan kesyirikan, datang kepada kuburan, malah berkah kepada kuburan, atau datang ke pohon-pohon tertentu, ya, minta apa? Minta rezeki, minta keturunan, minta jodoh kepada kuburan tersebut. Maka orang seperti itu belum dikatakan orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tidak terpenuhi dalam dirinya dua rukun tadi. Kalau ada orang yang mengatakan la ilaha illallah, maka konsekuensinya dia harus beribadah kepada Allah dan harus menjauhi sesembahan-sesembahan selain Allah. Makanya orang-orang musyrikin di zaman Nabi SAW itu pintar-pintar. Kenapa? Ketika Nabi mengatakan kepada mereka, katakanlah kalimat la ilaha illallah, mereka enggak mau. Kenapa? Karena mereka tahu konsekuensi dengan mengatakan kalimat la ilaha illallah adalah harus beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan sesembahan-sesembahan mereka. Makanya mereka enggan untuk mengatakan kalimat la ilaha illallah. Tapi orang-orang di zaman sekarang, saya berani mengatakan la ilaha illallah,
tapi tidak paham tentang apa yang ia ucapkan, sehingga banyak orang-orang yang terjerumus ke dalam kesyirikan karena kejahilan mereka. Maka mudah-mudahan Allah mengampuni mereka dan mengampuni kita semua. Baik. Kemudian di antara keutamaan tauhid juga yang disebutkan di dalam hadis, kata Nabi SAW, man qala akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang akhir hidupnya mengatakan kalimat la ilaha illallah, maka tauhid itu harga mati sudah. Ya, sejak kita balik sampai mati kita dianjurkan untuk mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Maka tauhid adalah kewajiban yang pertama dan yang terakhir. Pun juga di antara keutamaan tauhid ini, subhanallah, ikhwani fiddin wa akhwati a'azakumullah, luar biasa sekali. Ya, dulu kalau enggak salah ana pernah menyampaikan sebuah hadis ya tentang syafaat Allah Subhanahu wa taala. Ketika semua syafaat itu setelah berakhir, ya, syafaat uzma, syafaat nabi, syafaat malaikat, syafaat orang-orang yang saleh, semuanya berakhir. Orang-orang yang masuk surga, orang yang masuk neraka sudah masuk ke dalam neraka. Maka Allah Subhanahu wa taala menggenggam penghuni neraka lalu mengeluarkan mereka dari api neraka. Itu syafaat Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang-orang yang sudah geseng, orang-orang yang sudah gosong menjadi arang di dalam neraka, diambil atau dicawuk, bahasanya apa dicawuk itu? Dikeluarkan ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang-orang yang di dalam neraka nanti seperti itu. Sudah gosong menjadi arang lalu dikeluarkan oleh Allah ya, kemudian menuju suatu sungai yang ada di depan pintu surga. Lalu mereka dicemplungkan, mereka dimasukkan ke dalam sungai tersebut. Maka jasad yang tadinya gosong tadi tumbuh kembali. Lalu mereka disetempel dan akhirnya dia pun masuk ke dalam surga. Itu menunjukkan apa coba gara-garanya? Kenapa kok dia ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala? Gara-garanya dia tidak pernah menyekutukan Allah semasa hidupnya. Dia tidak memiliki amalan yang banyak, bahkan dia banyak maksiatnya, tapi dia memiliki keutamaan, yaitu tidak pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, meskipun nanti dia sempat masuk ke dalam neraka, ada kemungkinan dia akan diselamatkan oleh Allah dan dimasukkan ke dalam surga. Itu di antara keutamaan orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara ciri khas dari orang-orang yang selamat adalah mereka orang-orang yang berusaha untuk merealisasikan tauhid dalam dirinya. Bagaimana cara merealisasikan tauhid itu? Ada 3 hal yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya Qaulul Mufid, yaitu yang pertama dengan meninggalkan kesyirikan. Ya, meninggalkan kesyirikan, dan tentunya meninggalkan kesyirikan itu butuh ilmu. Kita harus tahu mana hal-hal yang termasuk syirik dan mana yang bukan termasuk kesyirikan. Makanya yang rajin ya tetap semangat untuk menimba ilmu, terutama dalam masalah akidah. Ya, tentang masalah tauhid, tentang masalah kesyirikan. Ini perlu dikaji lebih dalam lagi agar kita bisa membedakan mana yang syirik dan mana yang bukan. Ya, karena orang yang dikatakan mentauhidkan Allah, dia harus meninggalkan kesyirikan. Yang kedua, dia harus meninggalkan perbuatan bid'ah. Ya, ibadah-ibadah yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan yang ketiga, dia harus meninggalkan kemaksiatan. Maka dengan meninggalkan 3 perkara ini, dia akan menjadi orang-orang yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah poin yang keempat yang disebutkan oleh sang penulis rahimahullahu ta'ala, yaitu tentang orang-orang yang mentauhidkan Allah. Kemudian kita singkat saja. Azan dulu apa gimana ya? Sudah habis waktunya. Azan dulu aja ya. InsyaAllah kita lanjutkan beberapa menit setelah azan. Tafadhal. Berapa menit lagi ya? Sampai pukul berapa?
Al-Ahibbai rahimakumullah, kita masih pada poin yang keempat, bahwasanya di antara ciri khas dari orang-orang yang akan diselamatkan oleh Allah adalah mereka yang mentauhidkan Allah. Kemudian kata beliau, wala yumkinu an-nasru li ayyi jama'atin tuhmilu tauhid. Dan tidak mungkin seseorang itu akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala sedangkan mereka itu meremehkan tauhid. Makanya orang-orang yang tidak perhatian terhadap masalah tauhid, maka bisa jadi dia tidak akan mendapatkan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena orang-orang yang tidak perhatian terhadap masalah tauhid, tidak perhatian terhadap masalah syirik, maka bisa jadi dia akan terjerumus ke dalam kesyirikan dengan mudahnya. Sehingga orang-orang seperti itu nanti dia tidak akan mendapatkan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Baik, kita lanjut poin yang kelima. Golongan yang selamat, kata beliau, adalah yuhyuna sunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ibadatihim wa sulukihim wa hayatihim. Golongan yang selamat adalah mereka orang-orang yang menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik dalam ibadah-ibadahnya ataupun dalam akhlak-akhlaknya ataupun dalam kehidupan-kehidupan mereka. Kita diperintahkan untuk mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik dalam ibadah-ibadah kita. Bagaimana ibadah sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Adalah dengan cara mengikuti ibadahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan belajar. Tidak mungkin seseorang itu bisa mengikuti ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan benar tanpa belajar, tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Makanya sekali lagi tadi bahwasanya belajar atau menuntut ilmu ini adalah langkah pertama agar kita bisa memperbaiki ibadah kita. Langkah yang bisa langkah yang bisa kita pijak untuk menjadikan ibadah kita itu sesuai dengan ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apabila seandainya ibadah-ibadah kita itu tidak sesuai dengan ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diterima apa tidak? Tidak diterima. Tidak diterima. Ada yang tahu dalilnya? Ya, dalam hadis Muslim kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak diperintahkan oleh kami, artinya ibadah yang dia lakukan itu tidak sesuai dengan ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fahuwa raddun, maka ibadahnya tertolak. Maka sungguh rugi orang yang ketika di dunia dia mati-matian beribadah, tapi subhanallah karena dia tidak mau belajar, akhirnya ibadahnya pun penuh dengan kekurangan, atau bahkan ibadahnya itu bertolak belakang dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila kita ingin selamat, maka kita harus mengikuti ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita hidupkan ibadah-ibadah yang jarang dikerjakan oleh manusia. Ya, ataupun akhlak, ya, kita berakhlak seperti akhlak Nabi, ataupun keseharian kita juga berusaha untuk sama seperti kesehariannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena tatkala kita menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa asbahu ghuraba baina qaumihim. Ketika kita menghidupkan sunnah-sunnah Nabi, maka kita akan menjadi orang-orang yang asing di tengah kaum-kaum kita. Di tengah kaum kita. Iya atau tidak? Iya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya Islam itu datang dalam keadaan asing dan nanti kembali juga dalam keadaan asing. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal Islama bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'. Fatuba lil ghuraba." Kata Nabi, sesungguhnya Islam ini datang secara asing dan akan kembali pula secara
asing sebagaimana ia kembali, yaitu asing. Ya. Makanya tidak heran tatkala ada orang-orang yang ingin menjalankan agama yang sesuai dengan Nabi SAW, itu dianggap aneh. Sudah ada apa belum di zaman sekarang? Orang-orang yang ingin menutup auratnya secara full, ya, berjilbab lebar, ini dianggap aneh. Orang-orang yang ingin menghidupkan sunnah Nabi berjenggot dianggap aneh. Orang-orang yang ingin menghidupkan sunnah Nabi, ya, tidak isbal dianggap aneh. Orang-orang yang ingin sholat berjamaah dianggap aneh. Ataupun orang-orang yang ingin menghidupkan sunnah-sunnah Nabi SAW ini pasti nanti dianggap aneh. Sebagaimana Islam datang, ya, dalam keadaan asing. Sebagaimana Mekah dan kota Madinah dulu asing apa tidak? Islam di awal-awal fase hijrah asing apa tidak? Asing. Bahkan jarang orang yang mengetahui apa itu Islam. Jarang orang yang mengamalkan Islam, kecuali sedikit saja. Sampai Allah memerintahkan, sampai Nabi SAW memerintahkan para sahabat tatkala itu yang sedikit untuk hijrah ke negeri Habasyah. Baru setelah itu hijrah ke kota Madinah, ya. Itu tetap masih asing. Baru setelah kejadian Fathul Makkah, ribuan bahkan jutaan orang berbondong-bondong untuk masuk Islam, sehingga Islam tersebar luas tatkala itu. Tapi di akhir zaman Islam itu akan kembali asing, Makanya kalau kita, ya, menghidupkan agama Islam sesuai dengan agamanya Nabi dianggap asing, maka jangan heran, bisa jadi ini termasuk akhir zaman, ya. Dan sudah banyak tanda-tanda bahwasanya sekarang itu adalah akhir zaman. Saat ini itu sudah masuk akhir zaman. Buktinya adalah orang-orang yang menegakkan agamanya Nabi SAW dengan murni justru dianggap asing. Maka ketika itu terjadi, apa kata Nabi SAW? Fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah orang-orang yang asing tersebut. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapakah orang-orang yang dianggap asing tersebut? Maka kata Nabi SAW, alladzina yuslihuna idza fasadan nas, mereka adalah orang-orang yang berbuat baik tatkala manusia itu rusak, ya. Maka beruntunglah orang-orang yang bisa berpegang teguh kepada ajaran Nabi SAW dan bisa menegakkan agama Islam ini dengan murni. Meskipun mereka dianggap asing, tapi kata Nabi SAW, beruntunglah. Kalau beruntung itu untung apa enggak? Untung. Artinya berbahagialah kalian wahai para ghuraba, ya, akan mendapatkan keuntungan. Tapi insyaallah nanti kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang ciri khas yang keenam insyaallah taala. Ada pertanyaan?